Aku pulang kerja pada pertengahan sore, dengan tekad bulat. Kakak perempuanku yang tidak tahu malu itu harus mengepak barang-barangnya dan keluar dari halaman rumahku hari itu juga, dengan cara baik-baik atau kasar. Aku berjalan dengan langkah mantap menuju rumah belakang. Aku mendorong pintu kamarnya tanpa mengetuk. Aku membuka mulut untuk menyuruhnya segera berkemas musik, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Di dalam sana, di atas kasur, ada kakak perempuanku dan di atasnya ada tunanganku. Mereka berdua terlonjak pucat, buru-buru menarik selimut. Aku punya dua pilihan, musik menangis atau menghancurkan hidup mereka berdua. Aku memilih yang kedua. Tapi tenang dulu. Musik, mari kita mundur sedikit dan aku akan menceritakan bagaimana kami bisa sampai di hari itu. Ini adalah cerita asli dari channel ini, tentang ketika topeng kemunafikan terbongkar. Ada channel lain di luar sana yang memposting videoku seolah-olah itu milik mereka, dan itu sangat merugikan pekerjaanku. Jika kamu menyadari bahwa kamu tidak berada di channel aslinya, tolong keluar dan carilah yang asli. Sekarang duduklah, karena ceritanya akan dimulai. Namaku Maya, 32 tahun, seorang agen properti, dan aku adalah anak yang hanya diingat oleh keluargaku saat mereka butuh sesuatu. Aku punya kakak perempuan, Putri, 34 tahun, dia selalu menjadi anak emas yang tak tersentuh di rumah. Aku tumbuh dengan memakai baju-baju bekas yang sudah tidak muat lagi untuknya, dan mulai bekerja menjaga warung di usia 11 tahun untuk membeli barang-barangku sendiri, sementara dia selalu mendapatkan yang terbaik dari orang tua kami. Aku belajar keras, masuk ke universitas negeri, dan akhirnya di usia 21 tahun, aku mendapat pekerjaan yang cukup untuk membayar semua tagihanku sendiri, lalu aku keluar dari rumah untuk mendapatkan sedikit ketenangan. Di usia 23 tahun, aku lulus sarjana hukum, tapi aku tidak pernah ingin berkarier di bidang itu. Aku bahkan tidak pernah mengikuti ujian profesi advokat. Pradi. Aku memutuskan untuk bekerja sebagai agen properti dan membangun asetku sendiri dengan keringatku. Putri, di sisi lain, lulus dari jurusan pariwisata, sebuah ironi yang manis karena dia sama sekali tidak pernah menginjakkan kaki di agen perjalanan untuk bekerja. Sebaliknya, dia menghabiskan seluruh hidupnya bepergian dengan dibiayai oleh orang tua kami dan pacar-pacarnya. Pekerjaan utamanya seumur hidup adalah memilih dengan sangat cermat siapa pria yang akan membayar tagihan kartu kreditnya dan memberinya kehidupan mewah. Dan orang tua kami, Ibu Ratna dan Bapak Budi, hanya bertepuk tangan mendukungnya. Sebagai pensiunan, mereka selalu memberikan hal yang paling minim untukku, tetapi menuntut utang budi abadi. Bagaimanapun juga, mereka yang memberiku kehidupan, kata mereka. Namun, cinta tanpa syarat yang sesungguhnya hanya diperuntukkan bagi anak sulung mereka. Sampai beberapa waktu yang lalu, hidupku berjalan sangat baik. Aku bertunangan dengan Rangga, seorang arsitek berusia 33 tahun. Kami sudah bersama selama 2 tahun dan 6 bulan yang lalu dia pindah ke rumahku. Pembagian pengeluaran kami sangat adil dan Rangga tampak seperti pasangan yang sempurna. Kami menjumlahkan semua tagihan, dari belanjaan swalayan hingga listrik, dan membaginya persis setengah-setengah. Tapi biarkan aku bercerita tentang rumah tempat kami tinggal. 3 tahun lalu, aku membeli sebuah tanah di pelelangan bank. Ada satu rumah utama yang besar di depan, dan 2 paviliun bertingkat yang saling menempel di bagian belakang. Aku dan Rangga tinggal di rumah depan. Salah satu paviliun di belakang aku sewakan kepada Pak Joyo, seorang bapak tua yang sudah menduda. Dia adalah penyewa yang sempurna dan uang sewanya sebesar Rp4.000 sebulan cukup untuk menutupi cicilan KPR-ku. Paviliun belakang yang satu lagi juga disewakan seharga Rp4.000, yang menjadi penghasilan tambahanku setiap bulan. Setidaknya begitu situasinya sampai minggu lalu, ketika penyewa lamaku tiba-tiba memberitahu bahwa dia harus pindah keluar pulau. Dia membayar denda pelanggaran kontrak dengan patuh, dan aku langsung menggantungkan plang disewakan di pagar depan serta memasang iklan di situs web properti. Kedamaian menguasai halamanku, sampai sang tuan Putri, salah perhitungan. Pacar kayanya saat itu bernama Bima. Putri tinggal bersamanya di sebuah rumah mewah di kawasan elit Pondok Indah, hidup seperti seorang ratu. Tapi kakakku yang cantik itu tidak tahan dan memutuskan untuk berselingkuh. Bima mengetahuinya dan melakukan apa yang akan dilakukan oleh pria manapun yang masih punya harga diri. Dia mengusir Putri dari sana. Dalam satu sore, dia kehilangan pacar, rumah mewah, dan kartu kredit Black Card yang selalu dibayar oleh pacarnya. Dan coba tebak kemana masalah ini berlabuh. Ya, pada suatu Sabtu pagi, teleponku berdering. Itu ibuku, dengan suara yang jauh lebih lembut dari biasanya. Maya, nak, paviliunmu yang kosong itu masih disewakan? Masih, Bu. Aku baru pasang plang dan iklannya minggu ini. Aduh, bagus banget, Maya. Sempurna.
Putri putus sama Bima dan butuh tempat tinggal. Berhubung paviliun belakang itu kosong, dia akan tinggal di sana. Aku tersenyum bingung. Oke Bu. Aku siapkan surat perjanjian sewanya hari ini juga. Berapa bulan Putri rencananya mau sewa? Keheningan di ujung telepon berlangsung selama sekitar 3 detik. Suara lembut itu lenyap dan suara diktatornya kembali. Perjanjian sewa apa? Maya. Kamu mulai gila ya? Tega kamu menagih uang sewa ke kakakmu sendiri. Putri putus dari Bima. Dia tidak punya tempat tinggal lagi. Lalu kenapa dia tidak tinggal di rumah ibu saja? Tanyaku. Karena di rumah kita tidak ada ruang, Maya, sahut ibuku cepat. Ibu sudah mengubah kamar lama kalian jadi gudang barang. Tidak ada kasur lagi, tidak ada tempat untuk apa-apa, dan kamu punya rumah nganggur di belakang sana. Tapi Bu, aku harus menyewakannya. Aku mengandalkan uang itu setiap bulan untuk... Ibuku memotong. Hentikan, Maya. Ibu tidak membesarkanmu untuk jadi lintah darat pelit. Dia kakakmu. Kamu tidak boleh menagih uang sewa ke kakakmu. Lagi pula, kalau kami mampu bayar sewa, untuk apa kami menyewa di halaman belakangmu? Uang pensiun bapakmu nyaris tidak cukup untuk kami berdua. Kamu harus berhenti terlalu memikirkan uang dan mulai memikirkan keluarga. Lagi pula, ibu tahu uang sewa dari satu paviliun saja sudah menutup cicilan rumahmu. Uang yang satunya lagi cuma kamu pakai buat bayar cicilan lebih awal kan? Gak perlu. Kamu gak akan bangkrut. Dia bahkan tidak membiarkanku bicara dan langsung menyambung, lagi pula kamu gak akan bisa menyewakannya secepat itu. Harga sewamu terlalu mahal untuk fasilitas yang kamu tawarkan, dan ekonomi lagi susah. Orang-orang sekarang tidak mau sewa rumah, mereka lebih suka membeli. Hebat sekali wanita yang sok tahu segalanya tentang ekonomi negara ini, pikirku sambil menarik napas dalam-dalam. Wanita yang sama yang meremehkan properti milik putrinya sendiri dengan mengatakan itu tidak berharga, tapi bersikeras memasukkan putri kesayangannya untuk tinggal di sana secara gratis. Ini cuma sementara, Maya. Tidak ada kata sementara, Bu. Telepon mati. Aku menatap layar ponselku. Dia telah mematikan telepon tepat di wajahku. Aku baru saja akan menelepon balik untuk melanjutkan perdebatan, tetapi tidak ada waktu. Mobil klienku baru saja menepi di depan stan pemasaran. Sabtu pagi adalah waktu tersibuk untuk kunjungan klien. Aku memasukkan ponsel ke tas, memamerkan senyum terbaikku sebagai agen properti, dan pergi bekerja. Aku akan mengurus ini nanti. Pilihan yang sangat buruk. Menjelang sore, setelah seharian berkeliling ke 4 properti berbeda, aku sangat kelelahan. Satu-satunya hal yang kuinginkan hanyalah sofaku. Tapi begitu aku sampai di depan pagar rumahku, aku sadar kedamaianku telah berakhir. Ada lampu menyala di paviliun belakang. Halamanku yang biasanya bersih kini dipenuhi kardus-kardus robek, balok-balok styrofoam, dan banyak tumpukan bubble wrap yang diremas ke dalam kantong sampah. Aku melangkah lebar-lebar. Pintu paviliun belakang terbuka, dan pemandangan di dalamnya sungguh tak bisa dipercaya. Kulkas stainless steel mengkilap, kompor induksi, oven listrik, air fryer, microwave, mesin pencuci piring, mesin cuci bukaan depan tipe terbaru, sofa, meja makan 4 kursi, dan TV 40 inci menempel di dinding. Semuanya baru keluar dari toko, sedang ditata oleh ayahku, ibuku, putri, dan tebak siapa lagi. Rangga. Tunanganku tampak sangat bahagia dengan bor listrik di tangannya, sedang memasang rak. Apa-apaan ini? Bagaimana kalian bisa masuk ke rumahku dan menetap tanpa izinku? Rangga mematikan bornya dan menatapku dengan wajah sok polos yang membuatku muak. Tanpa izinmu, aku kan tidak setuju dengan ini. Ya habisnya mereka datang bawa truk pengiriman dari Electronic City dan bilang sudah bicara denganmu. Bahwa putri akan tinggal di sini. Makanya aku biarkan mereka masuk. Aku menatap tajam Rangga, tapi ibuku langsung pasang badan. Berhenti bikin keributan, Maya. Ibu kan sudah bilang putri akan tinggal di sini sementara. Sementara? Terus kenapa banyak sekali barang baru kalau dia cuma mau tinggal sementara? Seruku sambil melihat sekeliling, menunjuk ke tumpukan barang di ruang tamu. Ayahku, yang berkeringat sambil mendorong mesin cuci, menjawab. Hanya karena kakakmu tinggal sementara bukan berarti dia tidak boleh nyaman, kan? Dia butuh barang-barang kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Bima tidak mengizinkannya membawa apa-apa. Kami membeli semuanya di Electronic City. Kami pakai cicilan 24 bulan, bunganya sangat rendah, benar-benar murah meriah setiap bulannya. Katanya dengan gaya angkuh seolah baru saja melakukan kesepakatan bisnis terbaik dalam hidupnya. Aku tertawa tak percaya. Uang pensiun bahkan tidak cukup untuk orang tuaku hidup layak, tapi untuk membantu putri memulai hidup baru dengan perabotan mewah, entah bagaimana mereka bisa. Oke.
Aku mengangkat tangan, mencoba tetap mengendalikan diri. Kalian menang. Lagi pula kalian sudah memasukkan semuanya ke sini. Putri, kamu boleh tinggal selama 2 bulan. Itu waktu yang cukup untukmu mencari pekerjaan, membayar tagihanmu sendiri, dan menyewa tempat lain. Putri tertawa terbahak-bahak sambil merapikan bantal sofa barunya. 2 bulan, Mei? Aku baru saja putus dari Bima. Aku masih rapuh. Aku butuh waktu lebih dari itu sebelum mulai mencari pekerjaan. Lagian ibu bilang aku boleh tinggal di sini selama yang aku butuhkan. Aku merasakan darahku mendidih. Tunggu sebentar. Ibu bilang apa? Bahwa aku bisa tinggal selama yang kubutuhkan. Rumah ini milik keluarga, Maya. Aku bisa tinggal di sini selamanya kalau aku mau, jawab Putri seolah-olah itu hal yang paling masuk akal di dunia. Rumah ini bukan milik keluarga, Putri. Rumah ini milikku. Ibuku melintasi ruangan sambil menunjuk-nunjuk dengan jarinya. Jangan pelit, Maya, kamu punya 2 rumah kosong. Kami membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Kami memberimu tempat tinggal, makanan, dan sekarang setelah kamu sukses, kamu menolak untuk berbagi dengan keluargamu sendiri. Tanpa kami, kamu bukan siapa-siapa. Kami juga berhak menggunakan apa yang menjadi milikmu. Dia lalu menatap Rangga, yang berusaha bersembunyi di balik rak. Rangga, urus tunanganmu ini. Kalau ini keluargamu, apa kamu tidak akan membantu juga? Aku menatap Rangga, berharap dia akan membela rumah kami, rutinitas kami, atau setidaknya kewarasanku. Dia malah mundur selangkah dan memasukkan tangan ke dalam saku. Mai, gumam Rangga pelan, kalau itu kakakku, aku pasti membantunya. Barang-barangnya juga sudah di sini, nanti kita bicarakan ini pelan-pelan. Aku menatap mereka satu persatu. Ibuku menatapku dengan pandangan superior ala sudah kubilang kamu yang salah. Ayahku memasang wajah datar, merakit perabotan seolah-olah perdebatan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kakakku rebahan di sofa baru dengan senyum kemenangan, dan Rangga, tunanganku, menunduk dengan wajah seperti orang yang salah bicara. Aku sangat kelelahan dan kalah jumlah. Baik, kataku dengan suara keras. Putri boleh tinggal. Tapi karena dia akan tinggal gratis sementara waktu, dia harus ikut menjaga kebersihan area bersama. Dia harus menyapu halaman, menyapu daun-daun kering setiap minggu agar saluran air tidak mampet, dan dia yang harus menerima paket pesanan kalau kami sedang tidak ada di rumah. Mata Putri membelalak, merasa sangat terhina. Apa? Kamu mau aku jadi pembantu di rumah ini? Ibuku langsung maju, sangat marah. Kamu nggak punya malu ya, Maya? Kamu mau merendahkan kakakmu dengan menyuruhnya menyapu lantai? Aku menyilangkan tangan, menantang tatapan ibuku. Bisa terima atau silakan pergi. Kalau dia tidak mau berkontribusi apa-apa, kalian bisa mengepak semua barang ini dan mengembalikannya ke dalam truk sekarang juga. Rahang ibuku mengeras. Putri mendengus sambil memutar bola mata. Keduanya saling bertatapan dan, dengan sangat enggan, ibuku menjawab melalui gigi yang terkatup. Baiklah, puas kamu? Aku menutup pintu pavilion itu dan kembali ke rumahku. Meskipun kesal, aku memutuskan membiarkan Putri tinggal di sana. Tapi di lubuk hatiku, aku tahu betul bahwa ini tidak akan pernah berhasil. Minggu pertama Putri tinggal di halamanku membuktikan apa yang sudah kuduga. Kesepakatan hidup bersama itu cuma lelucon. Aku tidak ingin bertengkar. Aku bersumpah sudah mencoba menjaga kedamaian. Karena dia baru saja putus, aku pikir dia akan diam di sudutnya, menyendiri, memproses perpisahannya. Tapi, yang mengejutkan, atau justru tidak, bukan itu yang terjadi. Tampaknya kesedihan pasca putusnya menghilang sangat cepat di malam hari, dan dia bahkan tidak menunggu akhir pekan tiba. Itu terjadi pada hari Kamis. Aku pulang kerja hampir jam 10 malam, seharian aku berdiri, melakukan inspeksi properti, dan kakiku berdenyut-denyut. Satu-satunya hal yang kuinginkan hanyalah sofaku, mandi air hangat, dan tunanganku. Tapi ketika aku memasukkan kunci ke pagar, aku pikir aku masuk ke rumah yang salah. Area bersama di halamanku dipenuhi orang. Ada setidaknya 12 orang di sana, orang-orang yang belum pernah kulihat seumur hidupku, teman-teman kaya Putri, dari zaman mantan pacarnya dulu. Ada speaker besar memutar musik EDM yang memekakkan telinga. Botol bir impor berserakan di meja kecil milikku, dan bau daging tercium dari alat panggangan BBQ grill portabel yang entah dari mana asalnya. Putri memakai sepatu hak tinggi, makeup tebal, tertawa keras di tengah-tengah orang-orang itu, memegang gelas wine. Si lajang yang katanya depresi, bertingkah seperti nyonya rumah terbaik tahun ini di halaman rumahku sendiri. Aku berdiri di sana memegang tasku, memproses sebuah pesta di hari Kamis malam. Pada saat yang sama,
Rangga keluar dari rumah dengan menggerutu, memakai piyama, dengan wajah kelelahan dan stres. Dia menyilangkan tangan di sebelahku. Mai, syukurlah kamu pulang. Rangga, kenapa kamu nggak nge-WA aku ngasih tahu kalau ini terjadi? Tanyaku tak percaya. Karena ini baru mulai sebentar, dan aku tahu kamu bentar lagi nyampe. Dia mendengus frustrasi. Aku lagi di tengah proyek kerjaan. Putri nyalain speaker itu, dan waktu aku minta tolong dikecilin, dia malah ngetawain aku. Dia bilang ini rumah keluarganya dan aku nggak berhak ikut campur urusannya. Aku udah nyoba, Mai, tapi aku nggak mau adu mulut sama kakakmu di rumahmu sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam dan mendatangi Putri. Putri, cukup, kataku tegas, berdiri di samping panggangan BBQ. Ini jam 10 malam di hari Kamis, asapnya masuk semua ke rumah Pak Joyo. Putri menatapku, memegang gelas minuman impornya, dengan riasan penuh dan tersenyum. Ya ampun Mai, kamu ini cerewet banget sih. Astaga, auramu negatif banget, dia memutar bola matanya. Ini cuma pesta barbecue kecil-kecilan sama teman-teman supaya aku bisa melupakan masalahku. Kecilkan suaranya sekarang dan matikan panggangan ini, karena banyak orang yang harus bangun pagi besok. Aku membalikkan badan dan masuk ke rumah. Rangga masuk tepat di belakangku, tampak kesal, dan mengunci pintu. Kamu harus tegas sama dia, Mai. Katanya sambil kami berjalan ke kamar, mencoba meredam suara dengan bantal. Kamu harus lebih keras padanya atau kita tidak akan pernah punya kedamaian di rumah ini. Dan di hari-hari berikutnya, neraka terus berlanjut. Jumat, Sabtu, Minggu, pesta dan pesta lagi. Dan di setiap pesta itu, Rangga mengunci diri di dalam rumah bersamaku, mengeluhkan kebisingan dan menuntutku mengambil tindakan. Rangga mendukungku. Setidaknya sampai uang orang tuaku berbicara lebih keras. Pada hari Minggu malam, dengan suara musik yang kembali menggelegar, aku tidak tahan lagi. Aku menelepon ibuku. Ibu, demi Tuhan, bicara sama Putri, kataku hampir berteriak agar suaraku tidak tertelan oleh musik. Dia bikin pesta setiap hari. Aku nggak bisa istirahat di rumahku sendiri. Di seberang sana, nada suaranya seperti sedang berbicara dengan anak kecil yang rewel. Maya, jangan berlebihan. Kakakmu sedang patah hati. Dia butuh hiburan dengan teman-temannya. Ini cuma fase, nak. Nanti juga berlalu dan dia akan kembali normal. Bersabarlah sedikit dan berhenti mencari-cari kesalahan. Dan dia langsung mematikan telepon. Aku tidur dengan darah mendidih. Ketika Senin pagi tiba, bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu dan mendapati Pak Joyo berdiri di sana. Matanya cekung dan wajahnya terlihat sangat kelelahan hingga membuatku kasihan. Dia memegang sebuah map di bawah lengannya. Dia mengulurkan amplop kepadaku. Mbak Maya, Mbak tahu saya sangat suka tinggal di sini. Tapi saya sudah tidak punya umur untuk menahan suara pesta tiap hari, asap di wajah, dan keributan sampai subuh. Menghabiskan akhir pekan terkurung di rumah sendiri itu sudah tidak tertahankan buat saya, nak. Aku mengambil amplop itu, merasakan perutku mual. Saya akan mengosongkan rumah minggu depan, dan hari Jumat saya akan transfer denda pelanggaran kontraknya. Tidak, Pak Joyo, tolong, kataku langsung, merasakan beban rasa bersalah. Bapak tidak perlu membayar denda apapun. Ini bukan salah Bapak. Ini murni ketidakbertanggungjawaban kakak saya. Bapak tidak usah khawatir soal denda. Dia memberiku senyum sedih, berterima kasih, dan kembali ke belakang. Aku menutup pintu dan menyandarkan punggungku ke kayu, memproses situasi ini dengan tenggorokan tercekat. Siva tidak tahu diri kakakku baru saja mengorbankan penyewa sempurnaku. Putri tinggal secara gratis di salah satu paviliun, dan sekarang, karena kekacauannya, paviliun yang satunya lagi kosong melompong. Tiba-tiba, dari satu minggu ke minggu berikutnya, seluruh halaman belakangku kosong dari pemasukan dan aku kehilangan Rp 4.000 sebulan yang tadinya untuk membayar cicilan KPR-ku. Mimpi buruk finansial sedang mengetuk pintuku, semuanya atas nama empati untuk sang Tuan Putri gelandangan. Begitu aku memproses bencana ini, aku tidak berpikir dua kali. Aku bangkit dari pintu, mengambil ponsel, dan menelepon ibuku. Aku gemetar karena marah. Bu, kelakuan Putri sudah kelewatan. Semburku begitu dia mengangkatnya. Pak Joyo baru saja kasih surat pemberitahuan pindah. Dia mau mengosongkan rumah minggu depan gara-gara pesta anak ibu itu. Aku kehilangan satu-satunya sumber penghasilanku untuk bayar cicilan rumah. Aku mau ibu cari cara dan keluarkan Putri dari sini hari ini juga sebelum aku hilang kesabaran. Dan yang mengejutkan, suara ibuku tidak berubah sedikit pun. Wah, paviliun belakang yang satu lagi kosong? Tanyanya dengan nada suara tenang, dan hampir seperti sedang berspekulasi. Menarik sekali. Menarik. Bu. Aku bicara soal kerugian Rp 4 juta per bulan.
Ibu harus urus ini dan bawa Putri pergi dari sini hari ini juga. Tenanglah, Maya, katanya dengan suara sehalus beludru yang membuatku merinding. Ibu akan bicara dengannya dan dengan bapakmu. Kami akan mencari solusinya. Lalu dia mematikan telepon. Aku bernapas lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, ibuku sepertinya sadar. Aku pikir dihadapkan pada kerugian finansial yang nyata, orang tuaku akhirnya melihat monster yang mereka ciptakan dan akan mengeluarkan sang putri dari halamanku. Namun, hari-hari berlalu. Dan apa yang terjadi selanjutnya sangat aneh. Kebisingan di belakang benar-benar berhenti. Putri tiba-tiba bersikap seperti malaikat, tapi sebagai gantinya, orang tuaku mulai muncul di halamanku hampir setiap hari. Setiap kali aku pulang kerja, mobil ayahku terparkir di depan. Dan yang paling parah adalah Rangga. Tiba-tiba dia mulai bertingkah aneh. Dia bilang sedang sibuk dengan banyak proyek dan menghilang seharian. Lebih buruk lagi, setiap kali aku masuk ke ruang kerjanya untuk menciumnya atau memanggilnya makan, dia buru-buru meminimalkan layar komputer, atau melempar kertas menutupi meja gambarnya, agar aku tidak melihat apa yang sedang dikerjakannya. Pada hari Jumat di minggu yang sama, ibuku mengirim pesan. Nak, kami ada di rumah Putri. Kamu dan Rangga ke sini ya malam ini, kita makan malam. Kami punya pengumuman sangat penting untukmu. Jantungku nyaris berhenti berdetak karena bahagia. Inikah saatnya? Akhirnya mereka akan mengeluarkannya dari sini. Aku berdandan dengan gembira. Aku memanggil Rangga, yang sudah terlihat pendiam dan tegang di sofa, lalu kami pergi ke paviliun belakang. Saat aku masuk, mejanya sudah penuh makanan. Pizza, soda, ibuku yang tersenyum lebar, dan ayahku yang membagikan potongan pizza. Kami duduk di meja. Aku menunggu berita kepindahan itu. Jadi, tanyaku setelah gigitan pertama, kapan Putri mau pindah? Ibu dan ayahku saling berpandangan penuh arti. Putri, di sudut meja, tersenyum penuh kemenangan. Putri tidak akan pindah, Maya, ibuku memulai sambil menumpukan siku di meja, matanya berbinar. Kami yang akan pindah. Kami sudah menyewakan rumah kami sendiri. Dan uang sewa dari rumah itu akan sangat membantu kami membayar utang-utang kami. Dan kami akan pindah ke sini, tinggal bersama kalian. Mataku membelalak, gigitan pizza hampir tersangkut di tenggorokan. Apa maksudnya? Benar sekali, Maya, lanjut ibuku, menggerak-gerakkan potongan pizza seolah sedang memberiku kebaikan besar. Kami memutuskan untuk pindah ke sini, dengan begitu kita semua tinggal bersama lagi seperti sebuah keluarga. Dan dengan uang sewa dari rumah kami bisa membayar tagihan kami dan membantu kalian. Ibu mau tinggal bareng Putri. Aku akhirnya meledak, suaraku naik 1 oktav. Tentu saja tidak, Maya, sela ayahku, mengunyah dengan tenang. Kami akan tinggal di rumah sebelah yang baru kosong, tempat Pak Joyo. Napas saya tercekat. Aku menatap ayah dan ibuku, tak percaya pada kelancangan mereka. Tidak, itu tidak akan terjadi. Lalu bagaimana dengan cicilan KPR-ku? Aku menggebrak meja dengan kedua tanganku, berdiri, membiarkan kursi bergesekan keras dengan lantai. Kalian sudah gila, aku butuh uang sewa itu untuk bayar cicilan tanah. Kalian pikir kalian bisa begitu saja merampas 2 rumah belakangku dan tinggal gratis? Ayahku membersihkan mulutnya dengan tisu, menggelengkan kepala seolah aku bersikap kekanak-kanakan. Tentu saja kami tidak akan tinggal gratis, Nak. Kami akan berinvestasi besar-besaran di propertimu. Investasi apa, Pak? Bayar perabotan yang kalian masukin buat Putri saja kalian susah. Kami akan merenovasi kedua rumah itu untukmu, Maya, ibuku menyela dengan senyum lebar ala orang yang merasa sedang memberikan hadiah miliaran. Baik rumah yang akan kami tempati maupun rumah Putri. Kami akan ambil pinjaman bank dan melakukan renovasi total. Kami akan mengganti lantai yang jelek, merombak kamar mandi, dan memasang kitchen set serta furnitur custom. Dan bagaimana kalian akan membayar pinjaman sebesar itu? Potongku tak percaya. Pakai uang sewa rumah kami dong. Ya ampun, jawabnya seolah itu hal yang sangat logis. Penyewa rumah kami akan membayar kami, dan kami pakai uang itu untuk mencicil pinjaman renovasi. Sebagai ganti investasi raksasa yang kami lakukan ini, kami tinggal di rumahmu tanpa bayar sewa. Ini menguntungkan semua pihak. Aku menatapnya tercengang. Mereka ingin melakukan renovasi di propertiku dan menyebutnya sistem barter, mengabaikan fakta bahwa aku butuh uang tunai setiap bulan. Menguntungkan semua pihak? Di mana untungnya? Bu, aku butuh uang sewa itu. Kenapa uang dari penyewa rumah ibu tidak dikasih langsung saja kepadaku daripada meminjam uang ke bank cuma untuk membongkar lantai? Ibuku meringis dan melihat sekeliling dengan jijik. Dan membiarkan kami tinggal di gubuk reot ini dengan bayar saripe 4 juta per bulan?
Jangan mimpi. Maya, kamu seharusnya berterima kasih pada kami karena kami mau membiayai renovasi. Darah surut dari wajahku. Keluargaku sendiri menyebut rumah yang kubeli dengan keringatku sebagai gubuk reot tepat di depan wajahku. Aku tidak akan pernah mengizinkan renovasi semacam itu di propertiku. Teriakku. Aku tidak akan membiarkan kalian melakukannya. Saat itulah ayahku mengangkat bahu dan menoleh ke arah tunanganku. Jelaskan keuntungannya padanya, Rangga. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu adalah hal terberat yang pernah kurasakan seumur hidupku. Seluruh tubuhku membeku. Aku memutar kepalaku perlahan. Rangga, pasanganku, orang yang mengunci diri bersamaku dan mengeluh tentang kebisingan, tidak punya keberanian untuk menatap mataku. Dia berdeham, menatap pinggiran piringnya, dan berkata dengan suara pelan, "Mai, coba dengarkan mereka pelan-pelan. Sebagai arsitek, aku jamin ini bisnis yang luar biasa. Orang tuamu mendatangiku awal minggu ini dan menyewaku untuk membuat desain floor plan serta pelaksana proyek di kedua pavilion ini. Coba lihat sisi baiknya. Granit impor dan interior mewah yang akan mereka pasang. Ini akan meningkatkan nilai propertimu secara gila-gilaan. Ini akan menutupi kerugian uang sewamu dalam jangka panjang." Aku berkedip, mencoba memproses kata-kata yang keluar dari mulut pria yang akan menikahiku. Menyewanya, katanya. Pantas saja dia bersikap aneh sepanjang minggu. Pantas saja dia menyembunyikan layar komputer saat aku masuk ke ruang kerjanya. Dia sedang merancang invasi ke propertiku sendiri di belakang punggungku. Aku merasakan perutku mual. Aku menatap orang tuaku, yang tersenyum seolah baru saja memenangkan lotre abad ini. Aku menatap Putri, yang menyeruput sodanya dengan raut wajah mengejek. Dan terakhir, aku menatap Rangga. "Mereka membelimu, Rangga?" Tanyaku dengan suara serak tapi penuh kebencian. "Mai, jangan bicara begitu. Ini pekerjaan profesional." Dia mencoba membela diri, akhirnya mengangkat matanya menatapku. "Mereka sudah bayar uang muka kepadaku dan aku sudah membuat desain yang indah untukmu. Nilai rumahmu akan naik drastis. Aku akan tunjukkan, tidak akan ada renovasi apapun." Teriakku, menggebrak meja begitu keras hingga alat makan melompat. "Kalian semua gila kalau berpikir bisa melangkahi otoritas tanganku di rumahku sendiri. Aku tidak mengizinkan pembongkaran. Aku tidak mengizinkan kepindahan kalian, dan aku tidak mengizinkan apapun lagi." Aku berbalik, meninggalkan mereka berempat menatapku dengan mulut ternganga, dan berbaris kembali ke rumah depan. Rangga berlari mengejarku. Begitu aku membanting pintu ruang tamu, dia masuk dan langsung menaikkan nada suaranya. "Kamu benar-benar sudah gila ya, Maya?" teriaknya sambil melempar kedua tangannya ke udara. "Orang tuamu mau menginvestasikan ratusan juta rupiah ke propertimu, memasang interior kelas 1, dan kamu ngamuk gara-gara uang sewa receh? Kamu nggak punya visi masa depan sama sekali?" Aku berbalik menatapnya, merasakan darah mendidih di urat nadiku. "Visi masa depan?" Kamu menusukku dari belakang, Rangga. "Kamu tahu seberapa terganggunya aku dengan kelakuan seenaknya mereka. Kamu tahu aku butuh uang dari Pak Joyo untuk bayar cicilan tanah, dan alih-alih berdiri di sisiku, kamu malah bersekongkol dengan keluargaku demi sebuah proyek-proyek sialan. Aku bisa memisahkan urusan, Maya. Profesional adalah profesional, urusan pribadi adalah urusan pribadi." Pertengkaran kami berlangsung hampir 2 jam. Dia mencoba memanipulasiku dengan berbagai cara, menyebutku pelit, gila kontrol, dan bilang aku seharusnya berterima kasih pada orang tuaku. Aku melempar ke wajahnya bahwa kepercayaan kami telah hancur detik itu juga. Malam itu, dia mengambil bantalnya dan tidur di kamar tamu. Minggu-minggu berikutnya adalah neraka kebisuan. Kami hampir tidak saling memandang. Suasana di rumah depan sangat tak tertahankan dan mentalku sangat terkuras, sampai hari Sabtu tiba. Aku pulang kerja pada pertengahan sore. Aku menghabiskan sepanjang pagi berkeliling di bawah terik matahari, menunjukkan properti kepada klien, dan saat menyetir pulang, aku membuat keputusan. Lelucon ini sudah berakhir. Putri harus pergi. Aku tidak akan menunggu batas waktu 2 bulan. Aku tidak akan bernegosiasi lagi. Dia harus berkemas dan kembali ke rumah orang tuaku hari itu juga. Secara baik-baik atau kasar. Aku memarkir mobil di depan rumah. Rumah itu sepi. Pagi tadi Rangga bicara dengan nada ketus bahwa dia akan menghabiskan hari Sabtu di ruang kerjanya untuk mengejar deadline proyek. Bagus, pikirku. Berkurang satu beban yang menggangguku. Aku berjalan dengan langkah mantap menuju rumah belakang. Pintu ruang tamunya tertutup tapi tidak dikunci. Aku tidak mengetuk, tidak memanggil. Rumah itu milikku dan aku akan memberikan ultimatum terakhir. Aku mendorong pintu dan masuk. Ruang tamunya kosong, tapi TV-nya menyala.
Aku berjalan melewati lorong pendek menuju kamar Putri. Pintu kayunya sedikit terbuka. Aku membuka mulut untuk memanggil namanya dan menyuruhnya mengepak barang, tapi suaraku tak bisa keluar dari tenggorokan. Aku membeku di ambang pintu. Di dalam sana, berbaring di ranjang king size yang dibeli orang tuaku dengan sisilan 24 bulan di Electronic City, ada kakak perempuanku, Putri, dan di atasnya ada Rangga. Aku menendang pintu kamar itu dengan tenaga sangat kuat hingga gagangnya membentur dinding dan melubangi gipsumnya. Keduanya terlonjak di atas kasur, ketakutan setengah mati. Rangga membelalakkan matanya, menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, pucat pasi seperti hantu. Putri bahkan tidak repot-repot tersipu malu. Dia hanya merapikan bantal di punggungnya dengan setenang mungkin. Kelakuan biadab macam apa ini di rumahku? Teriakku dengan suara yang merobek tenggorokan. Kalian berdua keluar dari rumahku sekarang juga. Ambil barang-barangmu, Rangga, dan kamu, Putri, kemasi kopermu dan keluar dari halamanku. Rangga mencoba menggumamkan sesuatu. Tapi kakakku mengangkat tangan, memotong ucapan mantan tunanganku dengan senyum mengejek. Turunin nada suaramu, Maya. Kamu pikir kamu lagi ngomong sama anjing jalanan? Katanya sambil menyilangkan tangan di atas selimut. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Rangga juga tidak. Dia akan tinggal di sini bersamaku sekarang. Dan kamu tahu betul bahwa rumah ini milik keluarga, jadi kamu tidak punya hak untuk mengusir kami. Kekurangajarannya membuatku buta karena marah. Aku mengambil ponsel dari saku dengan tangan gemetar dan langsung menelepon ibuku, menekan tombol loudspeaker. "IBU," teriakku begitu dia menjawab. Aku baru saja memergoki Rangga dan Putri di atas ranjang, di rumahku sendiri. Aku mau mereka berdua keluar dari sini hari ini juga. Aku mengharapkan dia terkejut, atau setidaknya minta maaf. Aku mengharapkan reaksi sewajarnya dari seorang ibu yang normal. Tapi yang kudengar hanyalah helaan napas tidak sabar. "Maya, demi Tuhan, berhentilah membuat keributan. Kakakmu itu sedang butuh perhatian." Rangga memberikannya. "Hal-hal seperti ini biasa terjadi. Lagi pula kalian kan belakangan ini sering bertengkar. Cepat atau lambat hubungan kalian pasti berakhir. Dan dengar, sekarang sudah terlambat kalau kamu mau mengusir semua orang. Kami sudah membeli semua bahan bangunan. Semen dan granitnya akan dikirim hari Senin pagi. Renovasi akan dimulai dan titik." Aku menatap ponselku, lalu menatap ranjang. Rangga bahkan sudah mulai bernapas lega melihat calon ibu mertuanya membelanya. "Bu, rumah ini milikku. Tidak akan ada renovasi apapun," bentakku. "Maya, berhentilah bersikap kekanak-kanakan. Semuanya sudah disepakati," balasnya, lalu dia mematikan telepon di wajahku lagi. Aku menatap layar ponsel yang mati di tanganku. Ibuku sendiri baru saja merestui pria yang mengkhianatiku di dalam rumahku sendiri. Aku menyimpan ponselku di saku, menatap tajam ke mata Rangga, dan berbicara dengan sangat pelan. "Waktumu di rumahku sudah habis." Aku keluar dari kamar itu dan melintasi halaman dengan langkah mengentak. Aku masuk ke rumah depan, membuka lebar-lebar jendela kamar yang menghadap langsung ke halaman. Aku membuka pintu lemarinya dan mulai mengambil apa saja yang kulihat, lalu melemparnya keluar. Kaos branded, celana, sepatu. Aku melempar semuanya berhamburan, menyebarkan pakaiannya di lantai halaman yang kotor yang tak pernah disapu Putri. Aku mengambil lebih banyak lagi dan melemparkannya lewat jendela dengan kekuatan badai. Celana dalamnya tersangkut di dahan pohon. Kaos kakinya berserakan di rumput sampai aku masuk ke ruang kerjanya. Aku mengambil meja gambar arsiteknya, meteran laser mahalnya, penggaris siku, dan cetak biru proyek-proyeknya. Aku melempar semuanya keluar jendela juga. Rangga dan Putri berlari keluar dari paviliun belakang, masih melilitkan selimut di tubuh mereka, berteriak di tengah halaman, sementara hujan pakaian dan alat tulis kantor menimpa kepala mereka. "Kamu gila ya, Maya?" teriak Rangga panik. Mencoba memunguti penggaris mahalnya yang jatuh ke semen agar tidak patah. "Lihat barang-barangku. Kamu mau tinggal sama dia kan? Pungut sampahmu dari lantai dan bawa ke sana. Kalau kamu berani injak kaki ke rumah depan lagi, aku panggil polisi." Aku membanting daun jendela dengan keras, mengunci semua pintu rumahku, dan menutup gorden. Sambil mengintip dari celah tirai, aku melihat mereka berdua menelan harga diri. Memunguti kemeja kusut dan penggaris yang tergores dari halaman kotor untuk dibawa ke belakang. Aku melempar tasku ke sofa dan duduk di kursi dapur. Aku gemetar. Kemarahanku begitu memuncak hingga pandanganku kabur. Tapi kemudian aku berhenti. Menarik napas dalam-dalam. Darahku perlahan berhenti mendidih, dan sisi rasionalku mulai mengambil alih. Gelar sarjana hukumku,
Meskipun aku tidak mengambil ujian pradi, telah memberiku dasar yang kuat. Mode psikopatku perlahan-lahan aktif, gigi roda di otakku berputar. Aku menyandarkan kepalaku di kursi dan mulai merangkai fakta. Kalau aku menelepon polisi sekarang, itu percuma. Putri tinggal di sana atas izin awalku. Polisi akan melihat kami, menyimpulkan ini sengketa kepemilikan keluarga dan menyuruhku menyelesaikannya di pengadilan. Kalau aku menempuh jalur hukum secara langsung, aku harus mengajukan gugatan pengosongan lahan. Birokrasi hukum di Indonesia itu kadang seperti lelucon. Prosesnya bisa berlarut-larut 1, 2, hingga 3 tahun. Dan selama itu, keluargaku akan terus tinggal di sini, menertawakanku, sementara aku harus membayar biaya pengacara. Tidak, aku tidak akan memberikan kemewahan itu kepada mereka. Ibuku bilang mereka sudah membeli bahannya. Mereka pasti mengambil pinjaman bank dalam jumlah besar atas nama ayahku untuk membayar granit, perabot kamar mandi, cat, dan biaya proyek Rangga semuanya berkualitas tinggi. Mereka akan terjerat utang sampai ke leher demi merenovasi rumah yang namanya tertulis jelas di sertifikat milikku. Tanah itu milikku. PBB, Pajak Bumi dan Bangunan, atas namaku. Sertifikat hak milik, SHM di BPN terdaftar atas namaku. Senyum perlahan yang sedingin es mengembang di wajahku. Mereka pikir mereka bisa menginvasi rumahku, membayar renovasinya, dan tinggal di sini gratis selamanya, seolah-olah mereka adalah pemilik tempat ini. Tapi aku sudah tahu persis apa yang harus kulakukan, dan agar rencanaku berjalan sempurna tanpa harus pusing berurusan dengan pengacara nanti, aku harus melindungi diriku. Aku harus memastikan mereka tidak akan pernah bisa menuntut uang itu dariku dengan alasan pembangunan yang disetujui. Saat itulah aku mengambil ponselku dan membuka WhatsApp. Aku akan mengikat mereka semua secara hukum agar tidak ada yang bisa mengelak dengan alasan tidak tahu. Aku mengirimkan pesan yang sama persis kepada ibuku, ayahku, Putri, dan terutama Rangga. Sebagai pemilik sah properti ini, saya tidak mengizinkan pekerjaan atau renovasi apapun di paviliun belakang yang terdaftar atas nama saya. Saya tidak menyetujui material yang telah dibeli, dan saya tidak mengizinkan masuknya tukang bangunan ke dalam properti saya. Aku menekan kirim, menunggu mereka semua membaca pesan itu, dan melakukan tangkapan layar, screenshot, saat sentangnya sudah biru tanda terbaca, lalu menyimpannya. Itu adalah bukti hukumku untuk masa depan. Sekitar 1 jam setelah pertengkaran dengan Rangga, aku mendengar suara mobil ayahku parkir. Dia dan ibuku turun dan langsung menuju paviliun belakang. Aku mendekati jendela dapur, menyisakan sedikit celah pada tirai, dan diam mendengarkan. Suara ibuku menggema di halaman saat dia berbicara dengan Putri dan Rangga yang masih membereskan barang-barangnya. Ah, dia sangat kekanak-kanakan, bikin drama melempar barang-barangmu lewat jendela, Rangga, kata ibuku dengan nada kecewa yang menjijikkan. Tapi Maya memang selalu begitu, temperamental, tidak bisa diajak bicara baik-baik. Jangan khawatir, dia cuma lagi emosi karena perpisahan kalian. Dan ngirim pesan-pesan WA konyol itu cuma salah satu tantrumnya. Sebentar lagi dia juga bakal terbiasa dengan ide ini. Mereka tertawa. Ayahku setuju, mengatakan bahwa aku pada akhirnya akan berterima kasih kepada mereka. Aku membiarkan tirai tertutup. Mereka menganggap pesanku cuma tantrum konyol, luar biasa. Pada Minggu pagi, aku memanggil tukang kunci dan menyuruhnya mengganti semua silinder kunci di rumah depan. Benar-benar semuanya. Rangga punya kunci lama dan aku tidak akan sudi tidur sedetik pun jika tahu bajingan itu bisa masuk ke rumahku saat aku tidak ada. Aku mengunci diri dan membentengi tempatku. Pada Senin pagi, suara bising membangunkanku. Truk bak pembuangan puing sudah parkir di jalan. Para tukang bangunan masuk membawa sak-sak semen dan palu godam. Renovasi telah dimulai. Aku bersiap-siap, mengambil tasku, dan berjalan melewati halaman untuk berangkat kerja. Ibuku ada di luar sana, melipat tangan di dada, mengawasi para tukang. Dia menatapku, menunggu aku mengamuk. Rangga berhenti membuka gulungan cetak biru proyeknya, terlihat tegang. Aku berjalan melewati mereka, menatap gerbang, melirik truk puing, lalu memberikan anggukan kepala kecil tanda selamat pagi, dan pergi. Aku pura-pura amnesia total selama 30 hari penuh. Itulah peranku. Aku keluar masuk rumah untuk pergi bekerja tanpa mengeluarkan sepatah kata pun soal renovasi. Aku melihat lantai keramik lama dihancurkan, mendengar suara bor yang memekakkan telinga di akhir pekan, dan aku benar-benar mengabaikannya. Aku melewati mereka seolah-olah hal itu adalah pemandangan paling normal di dunia. Dan mereka masuk perangkap dengan indahnya. Di kepala keluargaku, kebisuan ibarat tanda persetujuan. Bahwa aku telah menelan kekalahan, ibuku benar, dan fase tantrumku sudah lewat. Semakin hari, mereka semakin santai,
merasa berkuasa, menguras limit kartu kredit dan pinjaman bank untuk membeli material kelas 1, sangat yakin bahwa mereka telah mengalahkanku dengan membuatku kapek bertengkar. Ketika bulan berganti, debu proyek mereda, dan keheningan akhirnya kembali ke halaman belakangku. Pada Jumat malam, aku pulang kerja dan dikejutkan oleh sesuatu. Ibuku menungguku di depan pintu rumahku. "Maya, nak," katanya dengan senyum lebar hingga ke telinga. "Renovasikannya sudah selesai. Ayo lihat. Kami ingin menunjukkan padamu bagaimana jadinya rumah kami." Aku tersenyum dalam hati. Inilah undangan yang kutunggu-tunggu. Aku mengikuti ibuku ke halaman belakang. Ayahku, Putri, dan Rangga berdiri di sana dengan tangan terlipat, tampak sangat bangga. Dan saat aku melangkah masuk ke dua paviliun itu, aku harus mengakuinya. Mereka benar-benar tidak menghemat sepeser pun. Rangga mungkin punya etika setara tikus got, tapi sebagai arsitek, karyanya bagus. Lantainya dari granit impor yang mengkilat saking bersihnya. Kamar mandinya punya wastafel marmer ukir, rak dinding dengan pencahayaan tersembunyi, dan shower modern. Dindingnya dicat dengan tekstur halus, semua pintunya telah diganti dengan kayu jati solid asli. Ini benar-benar renovasi mewah tingkat tinggi. Dua paviliun kecilku di belakang telah disulap menjadi properti sekelas majalah. "Jadi," tanya ayahku sambil membusungkan dada, "bagaimana menurutmu? Sepadan dengan uangnya kan?" Aku berjalan berkeliling, mengusap meja pantry marmer yang tanpa cacat itu. "Luar biasa, Pak," kataku dengan suara semanis mungkin yang bisa kubuat. "Benar-benar sangat bagus. Aku mau minta maaf pada kalian. Aku sempat kekanak-kanakan, waktu itu aku lagi emosi karena pertunanganku batal. Tapi ternyata kalian benar, investasi ini sangat sepadan." Ibuku nyaris menjerit kegirangan. Putri memutar bola matanya dengan senyum kemenangan ala Tuhan, aku bilang juga apa. Kemenangan mereka baru saja dikonfirmasi oleh mulutku sendiri. "Syukurlah kalau kamu akhirnya mengerti, Maya. Keluarga itu harus selalu bersatu," tandas ibuku. "Aku sangat mengerti, Bu. Sampai-sampai aku memutuskan untuk menebus kesalahanku." Aku membuka tasku dan mengeluarkan selembar kertas hasil cetakan yang dilipat. "Minggu lalu, kantor agen propertiku mencapai target semester. Aku memenangkan penghargaan sebagai agen terbaik. Hadiahnya adalah liburan seminggu penuh, semua biaya ditanggung, di sebuah villa Airbnb mewah tepi pantai di Anyer. 3 kamar tidur, halamannya langsung menghadap pasir pantai." Mata mereka berbinar seketika. Fakta sebenarnya adalah, kantorku tidak memberiku hadiah apapun. Aku merogoh kocekku sendiri, dan membayar biaya sewa villa Airbnb itu selama seminggu. Itu adalah uang paling berharga yang pernah kuinvestasikan seumur hidupku. "Aku mau memberikan hadiah ini untuk kalian berempat," lanjutku sambil menyerahkan kertas itu pada ibuku. "Sebagai hadiah terima kasih atas renovasinya. Dan supaya kalian bisa istirahat serta menikmati pantai bersama sebelum ibu dan bapak pindah permanen ke rumah belakang ini minggu depan." Reaksi mereka meledak kegirangan. Semuanya sangat takjub. Akomodasi mewah gratis adalah sesuatu yang tidak akan pernah ditolak oleh Putri dan ibuku. Ayahku sangat menyukai ide untuk bersantai setelah stres mengurus proyek renovasi. Dan Rangga, dia jelas tidak akan menolak liburan gratis. Karena orang tuaku akan segera menyerahkan kunci rumah lama mereka kepada penyewa baru dalam waktu dekat, liburan seminggu penuh ini benar-benar datang di saat yang tepat. Pada Minggu pagi, bagasi mobil ayahku sudah penuh sesak dengan koper dan kursi pantai. Keempatnya tampak sangat bahagia, tertawa-tawa memakai baju pantai dan kacamata hitam. Mereka melambaikan tangan dengan gembira padaku dari jendela mobil. Aku membalas lambaian mereka, berdiri di pagar gerbang. Begitu mobil mereka berbelok di tikungan dan hilang dari pandanganku, aku menurunkan tanganku. Senyum ramahku langsung lenyap. Aku mengambil ponselku. "Halo Mas Anton, ini saya Maya. Tolong datang ke properti saya sekarang. Bawa peralatan lengkap. Saya mau mengganti semua silinder kunci di 2 paviliun belakang, dan juga gembok pagar depan. Aku tidak menyia-nyiakan waktu sedetik pun." Selama 1 bulan penuh aku pura-pura gila, saat mereka sibuk memilih warna cat dinding, aku sudah sibuk memilih siapa yang akan tinggal di sana. Menggunakan database agen propertiku dan foto-foto rumah yang sudah setengah jadi, aku telah menemukan dan menyeleksi kandidat penyewa yang tertarik dengan properti mewah tersebut. Minggu itu berlalu secepat kilat. Pada hari Selasa, tukang kunci menyelesaikan tugasnya dan semua lubang kunci baru telah terpasang. Pada hari Rabu, aku menandatangani kontrak dengan 2 pasangan yang berbeda. Berkat renovasi mewah mereka, nilai sewanya melonjak dari Rp4.000 menjadi Rp7.000 per bulan untuk masing-masing paviliun. Pada hari Kamis, truk pindahan penyewa baruku berbaris di depan gerbang.
Mereka menata barang-barang mereka dengan sempurna. Pada hari Minggu, menjelang sore, keluarga kecil yang bahagia itu pulang dari pantai. Aku sedang duduk di ruang tamuku, membiarkan sedikit celah di jendela depan, menunggu. Mobil ayahku menepi. Mereka turun dengan wajah kelelahan pasca liburan. Kulit mereka semua terbakar matahari, merah seperti kepiting rebus. Ayahku menyeret salah satu koper yang berat ke arah pagar gerbang. Dia memasukkan kuncinya. Kuncinya tidak bisa diputar. Dia menekannya lebih keras, memukul-mukul gemboknya, lalu mengumpat kasar. Ibuku mendekat mencoba membantu. Dan tepat pada saat itulah, pintu pavilion yang baru saja selesai direnovasi ayahku untuk dia tempati tiba-tiba terbuka. Seorang pria bersandal jepit, memegang sekangkir kopi panas, muncul di pintu dan menatap orang tuaku yang sedang kepanasan di depan pagar. Itu Mas Anton, salah satu penyewa baruku. Dia berjalan santai ke arah pagar dan menatap keluargaku dengan wajah datar. "Selamat sore, ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Mas Anton, menyeruput kopinya. Mata ibuku membelalak. Putri mengernyit kebingungan. "Bantu," bentak ayahku dengan urat leher menonjol. "Apa yang Anda lakukan di dalam rumah saya? Buka pagar ini sekarang juga." Mas Anton menyipitkan matanya. Dia sudah kuberi peringatan sebelumnya. "Rumah Bapak? Ini rumah saya. Saya menyewa properti ini hari Rabu kemarin lewat agen. Saya punya kontrak resminya dan sewa bulan ini sudah dibayar penuh." Kekacauan pecah di trotoar. Putri mulai menjerit dan ibuku menjatuhkan tasnya ke tanah. Saat itulah aku keluar dari rumah. Aku membuka pintu depan, menuruni 3 anak tangga teras, dan berjalan menuju pagar, berdiri di sisi dalam tepat di sebelah Mas Anton. Aku memasang senyum terbaikku sebagai agen properti. "Hai, gimana pantainya? Kena macet nggak pas jalan pulang?" tanyaku dengan nada sangat manis. Ibuku mencengkeram besi pagar gerbang, make-upnya sudah luntur oleh keringat. "Maya, lelucon macam apa ini? Siapa laki-laki di dalam rumah kita ini? Kenapa kunci kita tidak bisa masuk? Gemboknya baru, Bu." "Oh, dan ini Mas Anton. Dia dan istrinya tinggal di sini sekarang. Ada pasangan lain juga yang sudah pindah ke pavilion sebelah. Renovasimu benar-benar menaikkan harga rumahnya. Kalian memang benar. Aku menyewakan keduanya dengan harga fantastis dan sangat cepat." Ayahku mundur selangkah, wajahnya seputih kertas. "Kamu gila ya, Maya?" Ayahku meraung, meludah saat bicara. "Kami menghabiskan lebih dari 120 juta rupiah untuk renovasi itu supaya kami bisa tinggal di sini, dan kamu malah menyewakannya ke orang lain." Senyumku tidak pudar sedikit pun. Sebaliknya, aku memiringkan kepalaku, pura-pura tidak mengerti keputusasaan-nya. "Loh, Pak, tanah ini kan milikku, dan pavilion itu adalah aset pasifku. Fungsi rumah sewaan ya memang untuk disewakan. Uang itulah yang aku pakai untuk bayar cicilan KPR-ku. Kalian yang merasa normal merampas properti orang lain dan tinggal gratis seumur hidup. Aku cuma kembali melakukan apa yang selama ini kulakukan, menghasilkan uang dari properti milikku sendiri. Kami akan menuntutmu." Dia memukul pagar dengan beringas. "Kami akan seret ini ke pengadilan dan merampas rumah ini darimu." Rangga, merasa ini saatnya ikut campur dan bertingkah seperti arsitek profesional, membuka mulutnya. "Kita bisa melaporkan penyegelan proyek ini ke polisi, Maya. Kami punya semua bon dan kwitansi material bangunannya." Aku tertawa renyah, tawa yang langsung membuat mereka berdua bungkam. "Serius, Rangga? Sebagai arsitek, kamu benar-benar bikin malu profesimu. Di hukum perdata Indonesia, ada hal indah yang disebut dengan pembangunan dengan iktikat buruk. Dan tebak apa? Menurut pasal 571 KUH Perdata, pemilik tanah punya hak mutlak atas apa yang dibangun di atasnya. Kalau kalian membangun di tanahku tanpa izinku, kalian tidak berhak mendapat ganti rugi sepeser pun." Aku menatap seluruh anggota keluargaku yang mendengarkan dengan syok. "Kalian ingat pesan WhatsApp yang aku kirim ke kalian berempat? Yang isinya peringatan bahwa aku tidak mengizinkan tukang bangunan masuk dan menolak renovasi itu. Pesan yang ibu baca lalu ibu sebut sebagai tantrum konyol." Aku menyeringai dingin. Pesan-pesan itu secara hukum adalah somasi teguran. Itu adalah buktiku bahwa kalian membangun di atas propertiku di luar keinginanku, murni karena keangkuhan kalian sendiri. Tidak ada hakim di muka bumi ini yang akan menyuruhku mengembalikan 1 sen pun dari uang renovasi kalian. Rangga membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Ekspresinya berubah dari syok menjadi panik dalam 3 detik. Dia orang di industri ini. Dia tahu persis kebodohan mereka telah terdokumentasi dan hancur secara hukum selamanya. Ayahku menatap Rangga, berharap dia akan membantah omonganku,
tapi kebisuan sang arsitek adalah jawaban terburuk yang bisa didapatnya. Lalu bagaimana dengan barang-barangku, Maya? Putri menjerit histeris, baru menyadari gawatnya situasi. Kulkas stainlessku, sofaku, TV 40 inciku dari Electronic City. Kamu mencuri barang-barangku. Aduh, Putri, tega sekali kamu menuduhku begitu, jawabku mengejek. Walau kita satu keluarga, kita sangat berbeda. Aku bukan pencuri. Aku kan punya kunci cadangan rumah lama bapak dan ibu. Di pertengahan minggu kemarin, aku menyewa truk pindahan dan mengembalikan semua barangmu ke sana. Semuanya sekarang menumpuk memenuhi ruang tamu di rumah lama mereka. Ayahku mencengkeram kepalanya dengan kedua tangan, dilanda keputusasaan mutlak. Rumah lama mereka saja sudah sangat sempit, jika sekarang dijejali perabotan Putri, rumah itu pasti tidak bisa dihuninya. Padahal batas waktu penyerahan rumah yang bersih kepada penyewa baru ayahku adalah hari Jumat minggu ini sebuah kemustahilan. Saat itulah ibuku kehilangan akal sehatnya. Kepanikan akan kehilangan rumah mewahnya ditambah harus menghadapi masalah penyewa lamanya membuatnya meledak. Dia dan Putri mulai menendang-nendang pagar besi dengan kekuatan penuh. Buka pintu sialan ini, Maya. Ini rumah keluarga. Kami berhak masuk, jerit Putri sambil mengguncang pagar. Mas Anton, yang sudah kehabisan kesabaran, mengeluarkan ponselnya dan menekan 110 tepat di depan muka mereka. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sirene mobil patroli terdengar masuk ke jalan kami. Para tetangga sudah berada di balik jendela mereka, merekam kejadian itu dengan ponsel. 2 petugas polisi turun dari mobil dan langsung menuju pusat keributan. Ibuku, melihat polisi datang, mencoba memainkan kartu terakhirnya. Dia menubrukkan diri ke bahu polisi itu, menangis dengan air mata buaya. Pak polisi, saya bukan preman. Saya bukan penjahat. Anak kandung saya sendiri tidak membiarkan kami masuk ke rumah kami sendiri, ratapnya. Polisi itu menatapku di seberang pagar. Aku tidak bergeser 1 milimeter pun, hanya mengeluarkan ponselku, membuka file PDF, dan menunjukkan layarnya melalui celah pagar. Selamat sore, Pak. Ini adalah salinan sertifikat hak milik SHM terbaru untuk properti ini. Nama saya, KTP saya. Seluruh tanah ini adalah milik saya. Saya sudah memberitahu mereka bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini. Tapi mereka tetap memaksa mencoba membobol masuk properti saya. Polisi itu membaca dokumen di layar ponselku, menghela napas, lalu berbalik menatap ibuku dengan wajah paling tegas yang bisa dibayangkannya. Bu, rumah ini atas nama dia. Ibu dan keluarga tidak punya hak apapun untuk masuk ke sini. Dan kalian sekarang sedang mengganggu ketertiban umum. Silakan ibu bawa keluarga ibu masuk ke mobil dan pergi dari sini sekarang juga, atau saya akan bawa kalian semua ke Polsek atas tuduhan pasal 167 KUHP. Pelanggaran memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Dan kalau sampai ke kantor, urusannya akan jauh lebih panjang. Tapi ibuku tidak mau menyerah. Dia menudingkan jarinya dengan histeris. Tidak peduli apa nama di kertas itu. Kami yang merenovasi total rumahnya. Kami menghabiskan uang merenovasi rumah ini sebagai ganti agar kami bisa tinggal. Kami punya hak. Polisi itu menghela napas lagi, mengusap wajahnya. Bu, kalau ibu membangun rumah di atas tanah yang bukan milik ibu, itu namanya sengketa perdata. Silakan ibu cari pengacara dan ajukan gugatan ke pengadilan nanti. Tugas kepolisian di sini adalah menjaga ketertiban, dan berdasarkan dokumen hukum, rumah ini milik dia. Mereka melakukannya tanpa izin sah dari saya, Pak, sela saya dengan nada sangat lembut. Mereka menyerobot properti saya, merenovasi tanpa izin, dan sekarang mau masuk paksa. Mata ibuku membelalak. Ketika dia menyadari polisi itu tidak akan menuruti kemauannya, sisa kewarasan terakhirnya pun menguap. Pose korban teraniayanya meleleh dan racunnya mengalir keluar. Kamu benar-benar ular berbisa, Maya, ludahnya, mencengkeram jeruji besi dengan kebencian murni di matanya. Dasar ular berbisa, kamu adalah anak durhaka pembawa sial di keluarga ini, dan kamu bakal membusuk di neraka karena melakukan ini pada orang tuamu sendiri. Kamu selalu iri padaku, dasar perempuan menyedihkan. Putri menimpali, menunjuk-nunjuk wajahku. Kamu menghancurkan hidupku. Mereka meneriakkan semua cacian kotor yang bisa dibayangkan di bawah tatapan tajam seluruh tetangga sekitar. Polisi itu, yang sudah muak dengan teriakan mereka, meletakkan tangannya di tongkat polisi dan memberatkan suaranya. Pertunjukan selesai. Kalian semua pergi dari sini sekarang, atau saya panggil 1 unit lagi dan memborgol kalian semua atas tuduhan melawan aparat dan penyusupan. Rasa takut di penjara berbicara lebih keras. Pucat dan gemetar karena marah, ibuku menarik lengan Putri. Ayahku, yang sudah kalah telak,
mendorong Rangga masuk ke mobil. Mereka melemparkan koper kembali ke bagasi secara asal-asalan. Sebelum ayahku menginjak gas, ibuku mengeluarkan kepalanya dari jendela. Kami akan menuntutmu, Maya. Kami akan merebut semua hak kami di pengadilan. Kamu tidak peduli pada keluargamu, kamu akan berakhir sendirian tanpa apa-apa. Aku menyeruput sisa kopi Mas Anton. Aku menatapnya dan tersenyum. Maaf, Bu. Tapi aku bukan Dominic Toretto di film Fast and Furious yang mau mengorbankan harga diriku cuma demi omong kosong soal keluarga. Hubungan darah tidak mewajibkan siapapun untuk mentolerir penghinaan. Keluarga yang sebenarnya adalah mereka yang memilih untuk berada di pihakmu. Yang lainnya hanyalah orang asing yang kebetulan punya nama belakang yang sama. Ayahku menginjak pedal gas, bannya berdecit, nyaris menabrak trotoar. Debu mengepul di jalan, dan itulah terakhir kalinya mereka berempat menginjakkan kaki di depan pintuku. Dan Karma, kawan-kawan, Karma tidak pernah mengecewakan. Karena mereka tidak punya rumah impianku untuk ditinggali lagi, mereka terpaksa membatalkan perjanjian sewa dengan penyewa baru mereka sebelum hari Jumat tiba. Denda pelanggaran kontraknya sangat besar, dan mereka harus meminjam uang lagi ke pinjaman online atau rentenir untuk membayarnya. Sekarang, mereka bertiga kembali hidup berdesakan di rumah lama yang kecil itu, rumah yang sama persis yang pernah ibuku sebut tidak punya ruang untuk apa-apa lagi. Ya, buktinya sekarang muat, itu adalah rumah yang sama di mana mereka seharusnya menampung Putri sejak hari pertama Bima mengusirnya. Tapi karena mereka mau sok pintar dan numpang naik kelas sosial dari keringat kerjaku, inilah hasilnya. Tapi lubang finansial yang mereka gali jauh lebih dalam. Untuk mendapatkan pinjaman bank senilai Rp 120 juta demi merenovasi propertiku, ayahku menggunakan sertifikat rumah lama mereka sendiri sebagai jaminan, agunannya. Kini, terendam utang yang menumpuk, dengan seluruh uang pensiun habis untuk membayar bunga, bank sudah mengancam akan melakukan penyitaan. Jika ayahku gagal mencicil pinjamannya, bank akan melelang rumah mereka. Dan aku, sebagai seorang agen properti hebat dengan saldo rekening bank yang gemuk, sudah menitip pesan lewat pengacaraku. Jika rumah itu dilelang oleh bank, aku akan duduk di barisan paling depan untuk mengajukan penawaran, dan aku jamin, harga sewa yang akan kupatok untuk mereka nanti akan sangat mahal. Tapi kejatuhan terbesar dialami oleh sang arsitek kesayangan. Aku tidak membiarkannya lepas. Aku mengambil desain cetak birunya, mengumpulkan bukti screenshot W-nya, dan mengajukan laporan resmi ke Ikatan Arsitek Indonesia, IAI. Karena dia telah melaksanakan megaproyek tanpa persetujuan dari pemilik sah properti. Dia mendapat skorsing dan denda yang sangat berat hingga reputasinya di pasar properti hancur lebur. Dan tentu saja, kisah cinta sinetronnya dengan kakakku tidak bertahan lama. Gosip menyebar di seluruh kota bahwa Putri membuat keributan besar dengannya, melimpahkan semua kesalahan ke punggung Rangga. Dia berteriak bahwa Rangga adalah arsitek bodoh tak berguna, yang seharusnya lebih tahu soal hukum tata ruang dan membuat mereka semua kehilangan uang. Mereka putus dengan saling membenci. Beberapa minggu setelah keributan mereka berdua, tebak siapa yang mengetuk gerbang depanku? Si bajingan itu sendiri. Dia berdiri dengan ekor terselip di antara kedua kakinya, mengemis pengampunan. Dia bilang aku adalah wanita dalam hidupnya, bahwa dia membuat penilaian yang buruk, bahwa dia sangat menyesal dan bahwa kita dulu adalah pasangan yang hebat. Aku memandangnya dari atas ke bawah dan memberikan senyuman miring. Sekarang, kenapa kamu tidak merenovasi rumah ibumu saja, supaya kamu bisa tinggal gratis di rumah ibumu selamanya? Oh iya, aku lupa, lisensi kerjamu sedang ditangguhkan lumayan lama, ya kan? Sayang sekali. Aku membanting pintu di wajahnya sambil tertawa. Kudengar dari orang-orang, dia akhirnya kembali tinggal menumpang di rumah ibunya sendiri, persis seperti sebelum mengenalku. Lalu bagaimana dengan sang putri mahkota, Putri? Untuk pertama kalinya seumur hidup, orang tuanya tidak punya uang untuk menutupi tagihan kartu kreditnya. Fakta itu akhirnya menyadarkan mereka dan air pun mulai naik sampai ke leher. Orang tuaku terpaksa menyuruh putri kesayangan mereka untuk melakukan sesuatu yang berguna dalam hidup selain berburu pria kaya untuk diporoti. Pelajaran hidup memang sering terlambat datang, tapi suatu hari pasti akan tiba juga. Dan coba tebak di mana perempuan lulusan pariwisata ini akhirnya bekerja? Di sebuah agen perjalanan, tapi bukan untuk ikut jalan-jalan keliling dunia. Hari ini, pekerjaannya adalah membagikan brosur di bawah terik matahari, berdiri berjemur di trotoar pinggir jalan, mencoba meyakinkan orang-orang yang lewat untuk masuk dan membeli paket liburan. Sementara aku masih di rumahku. Dua penyewaku membayarku Rp 14.000 setiap bulannya, masing-masing Rp 7 juta. Selalu tepat waktu tanpa jeda. Harga tanahku melonjak tak masuk akal, dan kedamaianku telah kembali.
Mereka mencoba membodohiku. Mereka pikir mereka bisa menginvasi, merampok ketenanganku, dan hidup gratis di atas punggungku. Ibuku berteriak di tengah jalan bahwa aku adalah kambing hitam pemberontak di keluarga ini. Mungkin aku memang benar-benar seekor kambing hitam, tapi setidaknya, aku adalah kambing hitam yang hidupnya sangat sukses. Jika kamu membaca cerita ini sampai akhir, tolong komentari dengan kata domba di bawah ini. Aku sangat suka membaca komentar kalian dan mengetahui siapa saja yang menemaniku melalui semua ini sampai detik terakhir. Terima kasih banyak dari lubuk hatiku yang terdalam karena telah meluangkan sedikit waktu di hari kalian untuk mendengarkan kisah ini. Dan jika kamu menyukainya, jangan lupa tinggalkan like, itu sangat cepat dan sangat membantu channel ini untuk terus berkembang. Kecupan hangat untuk kalian, jaga diri baik-baik, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.